Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, kuat, semangat. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sudah siap belajar? Kita mulai ya. Hari ini kita belajar muatan IPA. Materinya adalah cara benda menghasilkan bunyi dan perambatan bunyi. Pertama, kita akan mengetahui pengertian bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi, benda yang bergetar itu bisa menghasilkan bunyi, baik bunyi yang bisa kita dengar maupun bunyi yang tidak bisa kita dengar. Bunyi dapat dihasilkan oleh berbagai benda. Banyak sekali benda yang bisa menghasilkan bunyi. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi, benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi itu maka disebut sumber bunyi. Salah satu contoh sumber bunyi adalah alat musik. Banyak sekali alat musik yang kita ketahui, baik itu alat musik tradisional maupun alat musik modern. Sekarang, kita akan mengetahui cara alat musik menghasilkan bunyi. Ada yang dengan cara dipukul, dengan cara ditiup, ada yang dengan digesek, ada yang dengan dipetik, ada yang bisa digetarkan atau digoyangkan. Sekarang, alat apa saja yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul? Alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul ada contohnya drum, gendang, rebana, dan bongo. Mungkin yang sering kita ketemui ini ada drum, gendang, dan rebana. Selanjutnya, alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Banyak, ada saksofon, harmonika, klarinet, flute, tuba, seruling, trompet, dan trombon. Yang sering kita temui mungkin harmonika, seruling, dan trompet. Lanjut, alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara digesek. Ada cello, biola, kontrabas, viola, rebab, dan gauho. Masih asing sekali nama-namanya, tapi yang sering kita temui ada biola dan rebab. Kemudian, alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Ada gitar, ada sitar. Sitar ini yang berasal dari Jawa Tengah. Ada mandolin, ada sasando. Sasando ini berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Ada sitar, kalau sitar ini berasal dari Persia. Ada kecapi dari Sunda, Jawa Barat. Ada banjo, ada ukulele. Ukulele ini biasa disebut dengan gitar kecil. Kalian tahu ya? Selanjutnya, alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Ada marakas, ada tamborin, ada juga angklung. Mungkin ini yang sering kita temui ya. Selanjutnya adalah proses terjadinya bunyi. Pada biola, senar biola yang digesek maka akan bergetar. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Jadi ketika kita bermain biola, maka kita gesek senarnya dan senar tersebut akan bergetar. Nah, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Sekarang kita tonton video cara memainkan biola. Ya, sudah. Sekarang pada gitar. Senar gitar yang dipetik maka akan bergetar. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Jadi, saat kita memainkan gitar, kita petik senarnya dan senar itu akan bergetar. Getaran tersebut
menghasilkan bunyi. Sekarang kita tonton cara memainkan gitar. Selanjutnya, gendang. Kulit gendang yang dipukul maka akan bergetar. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Jadi ketika kita bermain gendang, kulit gendang itu kita pukul atau kita tepuk, maka kulitnya itu akan bergetar. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kita tonton videonya ya. Nah, sudah. Selanjutnya adalah marakas. Butiran di dalam marakas saling bertumbukan dan menimbulkan getaran. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Jadi ketika kita memainkan marakas itu kan kita goyang. Kemudian saat kita goyangkan, ada butiran yang saling bertumbukan dan menimbulkan getaran. Getaran itu yang menghasilkan bunyi. Kita tonton videonya ya. Nah, itu videonya. Kita lanjutkan. Angklung. Bambu pada angklung yang digoyangkan maka akan bergetar. Getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Saat kita memainkan angklung itu kita goyangkan. Nah, bambu-bambu itu akan bergetar. Getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Sekarang kita tonton videonya ya. Nah, itu tadi cara memainkan angklung. Sekarang, pianika. Tiupan dan tut yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda jika tut yang ditekan juga berbeda. Jadi, pianika ini menghasilkan bunyi dengan dua cara, ditiup dan ditekan tutnya. Sekarang kita tonton videonya ya. Iya. Selanjutnya yaitu suling. Udara pada rongga suling atau saluang bergetar saat ditiup. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Sekarang kita tonton videonya. Nah, kalau ini namanya alat musik saluang. Selanjutnya, kita akan belajar perambatan bunyi. Jadi, salah satu sifat bunyi adalah bunyi dapat merambat melalui 3 media. Yang pertama adalah media gas. Contohnya saat kita berbicara dengan seseorang, maka kita bisa mendengar orang itu berbicara, apa yang diucapkan itu karena bunyi merambat melalui udara. Yang kedua adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, media padat. Pada gambar ini, di sini ada anak yang saling berteleponan menggunakan telepon mainan. Media padatnya adalah tali ini. Jadi, melalui tali ini, bunyi bisa tersampaikan. Dari anak yang berbaju merah, bisa terdengar dari anak yang berbaju biru. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui media cair. Dalam gambar ini, ada sebuah corong
yang dimasukkan ke dalam air, kemudian baknya itu dipukul menggunakan batu, maka kita bisa mendengar bunyi batu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bunyi dapat melalui media cair. Ruang hampa tidak ada udaranya, sehingga bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa dikarenakan tidak ada media yang dapat merambat bunyi, yaitu udara. Jadi, pada ruang yang hampa, kita tidak bisa mendengarkan bunyi apapun dari luar, tidak bisa kita dengar dari dalam, yang suara di dalam tidak bisa terdengar sampai keluar. Kenapa? Karena di ruang hampa tidak ada udara, sehingga bunyi tidak dapat merambat karena di dalam ruang hampa ini tidak ada media yang dapat merambatkan bunyi, yaitu udara. Sudah? Dari sini bisa dipahami? Alhamdulillah, penjelasan Ibu sudah selesai. Setelah ini, kalian kerjakan soal latihan yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.